Assalamualaikum. Sudah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semua yang telah bergabung di IG Live saya malam ini. Suara saya sudah jelas ya? Selamat malam Bu Ica. Bagaimana Bu Ica, suara saya sudah jelas ya ini ya? Kurang besar volumenya. Bagaimana ini cara membesarkan? Oke. Belum ada suara. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik yang saya cintai, malam ini berbahagia sekali saya bisa mengadakan IG Live, dan pada malam hari ini kita IG Live dengan topik nakes bincang bisnis. Nah, saya namanya aja bincang ya, makanya kita nanti akan ditemani beberapa beliau-beliau yang berkecimpung di bidang kesehatan. Narasumber saya yang akan menemani bincang bisnis kita malam ini ada Dr. Rita, ada Bu Bidaning, kemudian ada Ibu Perawat Bu Sukini. Sebentar, saya akan ajak join dulu ya. Tambahkan. Bu Sukini, kok suara saya hilang? Halo, cantik sekali. Halo, malam Bu Sukini, assalamualaikum. Suara saya udah jelas belum Bu? Masya Allah, jelas, cantik sekali. Jelas ya. Ini ceritanya saya pakai mic ini, dipasangin mic sama anak saya ini. Sebentar, saya cari dulu Bu Dr. Rita ya. Dr. Rita, sebentar, tambahkan dulu. Sebentar. Ini ceritanya nanti habis dari room sini pindah ke roomnya Bu Sukini ya. Kita ngobrol santai aja Bu. Sebentar, yang Bu Buning mana ya Buningnya? Tadi saya lihat ada Buning itu. Di mana Buning? Buning. Sebentar, Buning, bentar. Sebentar. Gimana ini ya? Buning di mana ya? Buning. Bu Sukini. Ini Buning. Oke, Buning. Oke, Buning. Ya. Buning saya ajak bergabung. Oke. Ini Buning. Sharekan langsung. Sudah ya Buning ya? Nah, sudah. Tinggal Bu Dr. Rita. Bu Dr. Rita tadi sudah pamit karena baru selesai. Kita tadi siang ada acara seminar sama Bu Dr. Rita. Baru jam 7 ini tadi baru selesai prakteknya, langsung kebut-kebutan. Gimana Buning? Assalamualaikum. Ini cantik-cantik semua ya Allah, kuning-kuning.
Iya, eh Waalaikumsalam gitu ya. Iya, Bu Ning, Bu Sukini, kita bisa mulai sekarang atau nunggu Bu Dokter Rita bagaimana? Kita langsung Bisa jalan dulu lanjut. aja ya, jalan dulu aja ya. Ya, jalan dulu aja nanti. Iya. Nanti baru ini kalau Bu Dokter Rita udah bergabung, baru kita nanti tambahkan. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua, malam ini kita para nakes ini mau bincang-bincang tentang bisnis. Jadi kenapa kita mengambil tema nakes bincang bisnis? Karena pada dasarnya nakes itu kan suatu profesi di mana kita itu memberikan pelayanan jasa ya, dan pelayanan jasa itu di situ kita ada suatu kode etik yang mengatur bagaimana kita dalam menjalankan profesi. Sementara bisnis itu sendiri merupakan juga profesi, di mana di dalam bisnis itu ada suatu kepentingan tertentu, misalnya kita itu ingin mendapatkan profit atau mungkin mendapatkan keuntungan, di mana itu seperti seolah-olah seperti sesuatu yang kayaknya nggak bisa jalan gitu ya. Tapi ternyata di bisnis yang sekarang ini saya tekuni itu kedua profesi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ini saya mengundang senior-senior saya ini. Senior-senior saya di bidang bisnis ini, terutama leader saya itu Bu Daning gitu. Ini Bu Daning yang menggawangi saya untuk masuk, mencemplungkan saya ke dalam bisnis ini. Nah, ini saya ingin ngobrol santai aja ya Bu Ning ya. Pripun Bu Ning, gimana sebagai seorang bidan, bagaimana dulu jenengan memutuskan untuk terus berbisnis itu bagaimana Bu? Monggo. Ya Bu Dokter, langsung saja saya matur ya. Itu dulu memang sejak dulu itu ya, saya itu punya cita-cita, nggak tahu sejak dulu memang sebelum menikah, sampai menikah itu awal jadi bidan itu pernah ditawari kan, itu produk-produk kesehatan gitu ya. Iya. Sudah bidan ya, tapi kan kok masih tertarik dengan produk-produk seperti itu gitu. Ya ternyata itu multi level juga. Iya. Ya alhamdulillah saya kecemplung di situ. Iya. Kok berjalannya waktu saya nggak bisa untuk berjalan mengikuti itu bisnisnya, kok banyak sekali aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hati nurani saya dan juga target market ya. Iya, betul. Penjualannya gimana gitu. Iya. Agak susah. Jadi bisnisnya tenanan gitu ya Bu? Bisnisnya tenanan gitu. Iya, terus gimana Bu? Banyak bisnis saya itu nyemplung di sana ke sini ya, mungkin hobi mungkin ya udah. Iya, dasarnya hobinya bisnis. Iya, iya. Oke. Karena saya punya motivasi ya untuk mencari penghasilan di luar pekerjaan saya, karena saya pun tidak bisa mengharap kalau untuk gaji dari sebagai bidan itu sebagai bangsawan ya, bangsa karyawan itu gak akan mencukupi kebutuhan keluarga. Iya. Apalagi anak-anak itu, Masya Allah, sekolah itu nggak ada yang di sekolah negeri, Dokter. Dan ternyata anak malah sama ya Bu sekolahnya. Iya, sekolah swasta semua ya. Iya. Sekolahnya di luar negeri. Di luar negeri itu. Ya, yang itu tidak itu ya, yang tidak sedikit. Iya, betul. Nah, kan karena memberikan yang terbaik ya Bu ya untuk keluarga, untuk anak-anak, pastikan yang terbaik untuk mereka, walaupun tidak menjadi yang terbaik di antara teman-temannya, tapi kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak dan keluarga. Iya, gitu, iya, betul, iya. Akhirnya teman-teman ada yang menawari ini, kok bagus ada produk, kok seperti ini kok ada cuma satu macam produk, tapi kok kayak menggiurkan gitu loh. Yeah. Kok fungsinya ini bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit ini, dan banyak testimoni yang diberikan, dan itu testimoni itu bukan abal-abal. Yeah. Tapi benar-benar
dari sekitar kita seperti itu Bu Dokter. Jadi Iya. kita makin yakin untuk menebarkan manfaatnya. Ini ada Bu Dokter Rita sudah Oh, sudah hadir. Oh ya, masuk coba Bu ya. Dokter. Iya, siap. Iya. Saya sambungkan dulu. Oke, siap. Sudah. Nah, Bu Woro, ada Bu Woro. Mana ini Bu Dokter itu? Waalaikumsalam. Kita rame ya. Maaf ya terlambat ya. Iya, ini apa? Oh iya, kita ini ya, pasang filternya ya. Bisa ya? Pasang filter mouse ya. Ayo kita pasang filter mouse. Yes, saya sudah. Ayo Bu Uki, bisa enggak Bu Uki? Ya. Nah, Oke. Bu Uki udah nyimpen belum filter mouse-nya? udah. Udah ya, sip. Buning dereng deh Buning. Belum? Belum. Coba. Kalau- Di bintang 3 itu loh, titik bintang 3 itu loh. Titik bintang 3 itu kan ada filter itu. Nah, filter itu pilih yang mouse. Tak silang bintang 3-nya saya. Bintang 3 yang di depan kita itu loh, di depan layar itu kan ada bintang itu loh. Bintang. Oh iya, Masya Allah. Ya, ada kan. Wah, Siti cantik sekali. Enggak tahu loh ini nanti kita rekamannya kayak apa ya. Kita ngobrolnya ngalor ngidul aja ya, enggak apa-apa ya. Biarin aja ya, enggak apa-apa ya. Kita ngobrol aja. Maksudnya, Ngobrol aja. Seolah jadi artis ini kita. Tapi mau berapa nih? Apa? Iya, kita mau artis. Iya, kita mau artis. Ini artis mos. Oke, Bu Buning, gimana Buning? Lanjut Buning. Tadi ceritanya gimana? Menarik sekali tadi. Tertarik suatu produk dan produknya itu ternyata manfaatnya banyak sekali gitu ya. Terus gimana Buning? Kok sampai akhirnya bisa nyemplung ke bisnis ini tuh gimana? semangat. Akhirnya kan setelah tahu dan kita membuktikan sendiri, awalnya memang kita mencoba sendiri Bu Dokter, mencoba sendiri, merasakan khasiatnya untuk keluarga juga, untuk suami juga, untuk orang tua yang sakit itu kemarin itu asam urat sama hipertensi. Alhamdulillah hipertensi itu biasanya lebih dari 230. 90 memang bawahnya itu bagus, 90 enggak sampai 100 ke atas gitu Dokter. Ya. Tenaga kesehatan memang 230. Alhamdulillah setelah konsumsi rutin itu 2 kali sehari itu tensinya paling maksimal itu cuma 160 Bu Dokter. Wah, hebat. 90 gitu. Itu selama berapa hari tuh Bu? Iya. Konsumsi selama berapa hari? Itu saya kenal BP langsung setiap hari minum ya itu untuk awal langsung rawan tensinya itu ya itu sekitar ya 2 minggu. Oh 2 minggu ya, berarti ya ini 2 minggu bisa iya. Memang kita harus rutin. Betul. Soalnya kalau baru minum 2 hari kok merasakan yang nggak enak atau gimana kan belum sesuai ya kan, kita harus memang itu kadang ada detoxnya seperti itu namanya juga herbal. Iya itu kan suplemen ya, suplemen kesehatan ya. Iya betul. Jadi dari Buning setelah merasakan manfaatnya itu terus ini ya terus tertarik dengan bisnisnya ini gitu ya. Akhirnya wah dari ini kan dikonsumsi sendiri aja sehat apalagi kita jual. Nah gitu. Betul itu. Jadi karena sejalan juga ya, sejalan sebenarnya sejalan juga ya. Iya. Oke. Ini saya coba ke Dokter Rita dulu. Gimana itu Dokter Rita dulu cerita awal kok tiba-tiba terus bisa bergabung menjalankan suatu bisnis itu. Padahal kalau profesi dokter itu sendiri kan udah lumayan sibuk loh. Saya sendiri soalnya
Ya. Saya sendiri mengalami bagaimana menjadi seorang dokter itu, terus kemudian menjalankan bisnis itu. Kalau misalnya dipikir itu ini kok kayak kurang kerjaan gitu ya, tapi bisnisnya itu asik gitu. Dan saya itu udah cinta dari pertama kegiatan-kegiatan di dalam bisnisnya bukan seperti bisnis yang saya sampaikan di depan tadi ya. Jadi kalau bisnis itu kan profit murni gitu kan. Kalau di sini kan yang kita jalankan bareng-bareng itu kan bisnis tapi pokoknya bisnisnya yang beda gitu kan. Nah kalau dokter Rita itu gimana itu dulu? Ini dokter Rita ini dulu yang memaksa saya ini. Yang berhasil memaksa saya untuk ikut bisnis ini. Ya. Saya tuh dipaksa beneran itu. Pripun dokter Rita? Kalau awal mulanya dulu gimana tuh kalau dokter Rita? Ya sebelum saya di BP ini memang sebelumnya saya baca salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Dr. Nurul. Kita tadi seharian sudah bersama di Hotel Pulau Paragon. Kebut-kebutan ini tadi ya. Maaf ini saya terlambat masuknya ya, karena ya itu tadi ada kewajiban masih harus melayani orang juga melayani. Iya betul, tidak apa-apa. Dari awal dulu sih saya memang dari awal kita itu jadi seorang PNS itu begitu bangga karena itu harapan orang tua. Kemudian juga menjadi dokter itu juga harapan orang tua. Dulu saya nggak cita-cita jadi dokter. Tapi alhamdulillah memang dengan mengikuti apa yang diinginkan orang tua, akhirnya saya bisa mewujudkan harapan orang tua, itu membahagiakan orang tua. Ternyata itu ada keberkahan di situ. Jadi dengan menjadi dokter, kemudian menjadi PNS itu betul-betul bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya. Apalagi suami juga seorang PNS, jadi dulu merasa wah ini betul-betul sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi ternyata setelah menjadi dokter, menjadi PNS di mana di masyarakat saya memang termasuk golongan yang dianggap terhormat, dianggap yang sering orang minta sumbangan itu ya. Jadi setiap hari orang minta sumbangan itu. Kalau dituruti sumbangan-sumbangan itu gaji sebagai bangsawan itu habis, sumbangannya masih terus. Makanya saya berpikir saya itu harus punya sumber pendapatan yang lain, di mana sumber itu nanti bisa untuk membantu orang lain. Jadi memang dari sebelum saya bergabung di bisnis itu, dari dulu saya memang pengennya itu bisa menjadi orang yang bisa dermawan, dalam arti bisa sedekah lebih banyak daripada kemampuan saya saat menjadi bangsawan. Nah, dengan praktek dokter itu memang punya penghasilan yang lebih ya dibandingkan sebagai PNS. Tetapi kan saya juga punya tanggungan anak banyak, apalagi sekolahnya juga di swasta. Yang masuk ke dokteran ada 2, jadi itu biayanya juga mengikuti penghasilan orang tua. Makanya praktek ini juga memang sangat membantu dalam arti memudahkan saya membiayai anak-anak. Tetapi dalam hal donasi itu juga tetap kurang banyak gitu ya. Kadang saya itu yang ngiri, bisa donasi sekian, itu kan pengen sekali ya. Kemudian mulai tercerahkan dengan kuadran kanan. Sebenarnya sebelum saya gabung di bisnis itu sudah mendengar itu, dan saya mulai mencoba banyak investasi. Ternyata malah ujung-ujungnya investasi bodong. Mulai mencoba bisnis, ternyata bisnisnya MLM, di mana ada beberapa orang ustadz yang mengatakan bahwa MLM itu haram. Jadi akhirnya kan itu juga membuat saya mau lanjut di MLM itu juga masih ragu. Tetapi memang waktu itu masih saya lanjutkan dengan niat memang yaitu tadi untuk menambah income, agar kalau ada orang minta donasi itu minimal bisa memberikan kan. Rasanya tidak enak. Orang mandangnya kita dokter banyak duit, masa diminta sumbangan nggak mau lah. Kalau yang minta sumbangan tuh hanya 1, 2, 3 sampai 10 itu masih mampu. Tapi kalau di total dalam sebulan 50 lebih itu kan juga harus ini ya. Makanya satu-satunya jalan kalau pengen donasi yang banyak memang harus menjadi pebisnis. Nah, ketemu ini
Gandeng ini itu tadinya sudah japri saya ngajak seminar gitu. Wah, saya sendiri sudah aktif, sudah sibuk seminar, nggak sempat Mbak gitu ya. Jadi selalu saya tolak itu. Tapi tahu-tahu mampir dari Solo mampir ke rumah saya itu bawa bupe, wah langsung ini promosi ya. Jadi ini dalam hati. Masa sih satu barang kecil itu manfaatnya sekian banyak alam gitu. Baik gitu. Tapi mau saya buktikan waktu itu saya ada beberapa keluhan gitu ya, ada beberapa keluhan memang, dan itu biasa dialami orang seusia saya yang waktu itu jelita ya, setahun yang lalu saya jelita, tapi tahun ini kita saat ini saya sudah lalita ini. Sudah lalita ini. Ini yang termuda ya, mungkin ini malah Mbak Uki ini yang termuda ya. Iya, Mbak Uki. Jadi saya dari dokter dulu sudah Lolita ya, tapi alhamdulillah setelah saya mencoba, jadi waktu itu ditinggali 10 botol gitu ya, saya buka 1, masa mau jualan, Mbak Neng hanya bilang ditawarkan ke pasien, dokter yang begini pasienku yang keluhan kayak gitu kan prolani saya banyak, ini cocok gitu ya, tapi sebelum saya menawarkan, tentu saya harus tahu dulu apa ya bener-bener mandi. Nanti saya gitu terus menawarkan ke pasien, tapi ditanya belum membuktikan. Jadi memang waktu itu saya belum tahu 3M itu belum tahu ya. Memang saya hanya berpikirnya begini saja. Kalau saya sudah mencoba membuktikan dan berhasil, nah itu nanti saya bisa cerita dengan lancar. Tapi kalau belum mengkonsumsi, saya menawarkan. Dianggap ini ya apa ya ditebus saja gitu ya, mungkin mikirnya hanya beli payu hanya gitu ya. Nah, ternyata setelah saya konsumsi itu memang luar biasa, malamnya saya bisa tidur nyenyak. Jadi memang efeknya bagi saya itu dahsyat. Berarti dari konsumsi sekali langsung kerasa gitu ya Bu Dokter ya? Ya cuman ada beberapa ini keluhan artritis saya, jadi di carpal tunnel syndrome ini setelah seminggu lebih baru terasa ini bagus gitu ya. Terus siklus mens saya yang pada waktu itu memang masih panjang dan lama sampai busan gitu ya. Terus itu ada satu lagi yang pernah pengalaman suami itu ya, yang suami apa alergi itu ke konsumsi itu kan pernah saya diceritain itu. Suami saya kan juga pas biduren ya itu, jadi biduren itu masih tak suruh minum itu nggak langsung sembuh, itu malah langsung rotor seluruh kepala sampai kaki. Ya Allah, nyaman itu beneran. Jadi kayak gini mengerikan. Jadi habis minum itu bukannya sembuh, betul-betul mengerikan itu malahan. Jadi yang melihat saja kasihan, apalagi yang merasakan itu. Sudah sabar dulu nih. Soalnya kan harus ini ya, harus nunggu beberapa hari kan. Mungkin ini detok saya gitu. Ini mungkin detok seperti tadi Mbak Neng. Itu saya setiap hari japri Mbak Neng itu. Mungkin Mbak Neng itu sampai bosan nih gurita nih. Siang malam nggak panjang waktu gitu. WA terus gitu. Pokoknya saya itu memang menuntut harus bener-bener ada kejelasan gitu ya. Jadi tidak mau hanya dikasih sekali 2 kali ngomong, harus diulang. Jadi memang Bu Neng ini sebagai leader saya tak acungi jempol, sangat sabar menghadapi saya terutama. Betul, termasuk menghadapi saya juga itu. Iya betul. 1 minggu itu suami terus sembuh. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tensinya juga jadi terkontrol gitu ya. Tapi kan memang kalau merasa sudah sehat itu kan kadang-kadang minum itu juga tidak rutin ya. Jadi saya sendiri juga tidak rutin minum lagi, hanya segep nawarkan saja ke pasien gitu. Orientasinya pada waktu itu memang masih cari duit. Ya, jadi orientasinya kan belum ikut pembinaan, pembinaannya tidak pernah diikuti. Jadi pokoknya saya merasa cocok, berarti ini saya tawarkan, memang dalam 1 minggu habis 10 botol itu. Hari Senin pagi saya sudah ngebel habis, saya dikirimi lagi gitu. Jadi dalam 1 minggu itu dikirimi lagi, saya hanya punya uang untuk bayar 10 botol dikasih 20 botol. Mbak Neng itu juga tipe pemaksa itu. Memaksa pada kebaikan, memaksa agar saya bisa sukses gitu. Jadi selalu gitu, nanti 10 langsung habis, saya kesini terus capek gitu, harus ditinggal 20 gitu pokoknya. Kalau Mbak Neng itu memang ini sebagai leader tak acungi jempol gitu ya. Jadi memang kita itu dipaksa untuk menjadi orang sukses gitu. Alhamdulillah
Kesininya di tengah jalan ya memang ini ya, di tengah jalan ada turun naiknya. Jadi waktu belum ikut pembinaan itu memang saya rasakan banyak ngelokronya, banyak downnya, tapi Buning memang selalu mensupport terus. Jadi tidak bosan-bosannya, ini yang perlu kita contoh ini. Mungkin Iya. itu penjelasan dari saya. Iya, jadi awal mulanya sama ya dengan Bu Bidan ya, mencoba dulu, kemudian setelah merasakan manfaatnya, baru memutuskan untuk berbisnis itu ya. Itu kurang lebihnya seperti Ya. itu. Nah, sekarang kalau Bu Sukini, ini kayaknya kalau Bu Sukini itu lebih banyak mengaplikasikan ke ini ya, ke pasien-pasiennya ya. Kalau Bu Sukini, gimana nih Bu Sukini? Awal mulanya bergabung gimana itu Bu Sukini? Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Nah, Bu Bidan, Bu Dokter Titi dan Bu Rita ya. Jadi kalau perjalanan awal gabung saya di BP sebenarnya berliku-liku juga ya. Di antara Bu Dokter ini saya sebenarnya paling awal targetnya Buning. Dari tahun berapa ya Buning ya? 2019 atau 2020? Ya, jadi awalnya Ya. saya itu dijabri sama Buning. Perkenalan dulu Buning ya. Perkenalkan saya Buning mau menawarkan produk kayak gitu ya. Langsung saya tolak dengan halus, mohon maaf, belum tertarik Buning kayak gitu. Terus lain hari Jabri lagi. Nah, kebetulan Jabri yang kelima atau yang keenam itu yang menerima itu suami saya. Oh iya, monggo silakan datang. Nah, terus pas saya pas aku di ruang praktek itu tiba-tiba Buning ada di depan. Mbak Oki, saya di depan. Hah? Di depan? Terus tak buka. Buning datang membawa BP dengan kepandaian dan kepiawaiannya Buning dalam marketing ya. Dengan berbagai rayuannya itu akhirnya saya putuskan, oke, saya mencoba 5 botol. Apabila nanti 3 di antara 5 ini cocok untuk pasien saya putuskan gabung dan saya ambil. Nah, Buning tertantang, saya ditinggali 5. Jadi 5 botol itu saya eksperimenkan ke pasien. 1 dengan luka IDM, 2 karena artritis, 3 karena hipertensi. Nah, ternyata dari ketiganya itu good semua. Respon dari Masya Allah. mereka positif ya. Dari yang luka DM mereka cepat sembuh. Yang osteoartritis itu bahkan sore ngambil, diminum semalam, besok pagi langsung, Mam, makasih banyak obatnya, Masya Allah langsung sembuh kayak gitu. Nah, saya semakin tertarik. Itu ditetes atau di ini Buning? Bu Mbak Uki, ditetes atau diminum? Cara mengaplikasikan yang itu? Yang luka itu, yang luka DM itu? Itu saya kombin antara diminum Oh, dengan combine. diteteskan. Oh gitu, ya. Terus? Yang artritis ya biasa diminum. Terus yang hipertensi juga diminum. Tapi sampai saat ini yang signifikan itu adalah kombinasi diminum dan diteteskan untuk luka. Baik luka karena itu masih saya pakai untuk kombinasi duanya. Karena dari eksperimen dan Buning tadi, bila 3 di antara 5 itu oke, saya gabung. Nah, akhirnya saya putuskan gabung. Habis itu saya RO 20 langsung. Ya Buning Wah, ya. keren. Ya. Ya, itu Keren ya, langsung 20 ya. ya langsung. Dan saat itu banyak ini. Habis 20 itu saya langsung jadi bright, langsung naik ke bright. Saat itu kan mudah Oh, ya jadi. waktu itu mudah ya. Pas saya susah itu. Apa ya? Itu nggak masalah, yang penting bisa. Bisa, harus bisa dong. Malah tangguh Pak malah. Iya, lanjut dulu, lanjut lagi, lanjut. Jadi habis itu kan ada pasien berikutnya itu semakin pede. Wah loh, kalau memang bosen dengan obat-obat kimia, kan kebanyakan pasien-pasien yang datang ke saya itu pasien-pasien kronis, baik itu luka kronis, baik itu sensitif kronis, itu banyak sekali. Nah, kalau memang mereka menyampaikan bosen minum obat, akan saya tawarkan
Oke, kalau bosan minum obat, ada solusi kok. Ini ya obatnya. Kita tes. Iya. Ini kan oke, dengan rayuan itu mereka mencoba. Pertama pasti mereka mencoba ya. Nggak mungkin langsung langsung oke, dan mencoba dulu. Dengan mencoba mereka merasakan khasiatnya. Besok datang ke sini tuh nggak mau periksa nggak? Bu, BP1. Nah, besoknya lagi, Bu, BP2. Gitu. Nah, dengan dengan apa ya menatap prospek seperti itu akhirnya saya semakin rajin untuk RO, tapi terus terang saat itu saya belum tertarik dengan bisnisnya. Saya RO itu benar-benar untuk kebutuhan pasien saya bilang ke Buneng oke, saya akan RO sesuai kebutuhan pasien saya, tapi saya belum bisa menjalankan bisnisnya. Dan saya saat itu mungkin kalau bisa dibilang ini karena alasan ini ya, Tenang alasan. Itulah obat ya. Iya betul, tenang alasan. jadi Buneng itu luar biasa. Terus Tidak lelah Iya. untuk ini ya, membersamai dan mensupport saya. Terus Mm-mm. bulan apa itu ya, ibu saya kebetulan juga kena COVID. Karena ibu saya itu sudah geriatri dan nggak mungkin untuk dirawat isolasi di rumah sakit. Dan dokter sudah angkat tangan untuk mengisolasi karena ibu saya itu nggak bisa diajak koordinasi ya. Kemana kayak orang pikun tuh ya, jalan-jalan di rumah sakit mau ini keluar infus dilepasi kayak gitu. Akhirnya diputuskan saya bawa pulang sama bidan desa ditolak, nggak boleh karena ini harus karantina dulu, kalau diserahkan harus di Teknopark. Nah, saya bayangkan ibu saya yang setua itu di Teknopark nggak mungkin, akhirnya saya rawat di kos-kosan murni dengan BP, padahal dedimernya sangat tinggi, dedimernya sangat tinggi. Berapa Dan itu dedimernya tadi? geriatri Dedimernya pas berapa itu? 2006 Waduh, 2600 tebel ya. itu pulang. Ya. Nah, itu akhirnya saya ikhtiarnya dengan BP madu. Alhamdulillah sembuh dan sehat sampai sekarang. Nah, mulai saat itu saya semakin yakin bahwa inilah wasilah BP ini bisa menjadi sebab orang lain menjadi baik, sebab orang lain menjadi sehat, sebab orang Iya. lain menjadi baik. Nah, Ya, dan semakin hari saya semakin mantap. iya. Sekarang alhamdulillah saya ini ya mulai membuang rasa ragu ya. Jangan ragu, jangan malu, jangan malas untuk ikuti pembinaan, untuk terus belajar. Ternyata setelah saya mengikuti pembinaan, saya merasa sekali ilmu saya di bisnis nggak ada apa-apanya. Iya, Kayak betul. gas kosong gitu ya, nggak tahu sama sekali. Tapi insya Allah saya semakin belajar dengan komunitas yang berkualitas ini. Iya, Nah, betul, itu betul sekali. Iya, iya. seru juga. Wah, seru sekali ya. Luar Wah, biasa ini, luar Mbak biasa Pi. sekali. Ya Allah, Masya Allah. Jadi, sama seperti yang saya alami juga itu dulu waktu awal bertemu BP itu sebenarnya saya juga pencarian sendiri juga. Saya mencari-cari apa tuh yang kira-kira bisa memberikan perlindungan pada saya untuk bekerja waktu itu. Nah, itu ceritanya juga panjang juga itu sama Dokter Rita itu. Awalnya saya juga beli ecer ya, Dokter Rita ya. Beli ecer 4 itu. Terus sama Dokter Rita, kamu tambah satu lagi itu udah jadi agen, katanya gitu. Agen itu opo? Agen itu apa? Saya itu sama sekali, pokoknya saya butuhnya produk yang bagus, yang bisa melindungi saya selama pandemi. Dan kalau misalnya itu memang bagus, ya saya bisa merasakan manfaatnya, nanti saya akan tularkan ke pasien-pasien kayak gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah, dan dari awalnya itu dari Dokter Rita itu juga tidak langsung saya join jadi udah kamu ikut di sini, enggak juga ya, karena dari pengambilan yang saya ambil itu ternyata
sudah sesuai dengan persyaratan untuk menjadi suatu agen plus itu ya, kata waktu itu agen plus ya. Nah, agen plus itu agen plusnya berkali-kali ya. Itu aja saya belum tergerak untuk ini, karena pikir saya itu dokter, masa dokter mau nyambi bisnis itu gimana nanti kan, kalau misalnya suruh jualan, karena banyak dokter sekarang jualan ya gitu. Awal mulai itu saya sungkan itu, oh iya ya, kok saya jualan nih. Tapi setelah kesininya itu saya menanamkan pada diri saya itu tidak jualan, tapi saya itu menebarkan manfaat gitu, menebarkan manfaat untuk kebaikan banyak orang kayak gitu. Tapi ya intinya ya bisnis juga pada akhirnya, tapi bisnis yang memang benar-benar beda di yang sekarang ini kita tekuni ya, Dr. Rita, Bu Sukini sama Bu Bidaning. Baik, ini kayaknya waktunya kita itu molor banget ya ini. Kita pindah room dulu ya. Tadi awalnya kan mulai 7:30, tadi jam 8 kurang 1/4. Ini udah bener kata Dokter Rita, itu nggak cukup itu setengah jam gitu ya. Nggak cukup. Oke, karena kita dan topiknya selalu menarik. Iya, enggak apa-apa. Ini kan kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada yang memang bermanfaat dan ada yang ikut nimbrung ya alhamdulillah. Nah, kita pindahan dulu ya, pindahan room dulu ya. Kita pindahan room dulu, tapi iya, kita habis ini nanti kita pindahan room. Pindah roomnya ke Bu Sukini. Pindah roomnya Bu Sukini, nanti IG live saya ini. Yang undang nanti ganti Bu Sukini. Yang undang ganti Bu Sukini. Ya, Mbak Uki ganti yang undang. Oke, gimana? Loh, Mbak Uki udah live dulu. Oke, Mbak Uki udah live dulu malah. Ya udah, kita tutup dulu ya ini ya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya. Nanti ke roomnya Bu. Oke, ya. Saya tutup ya. Ya.